pas puasa demo nih. Betul, Ustaz. Gimana ya? Pas puasa demo ya. Yang pasti nggak boleh dong. Kenapa Ustaz nggak boleh, Ustaz? Nggak boleh. Kalau sambil minum es. Jadi itulah. Ya, jangan tiba-tiba nanti tidur sendiri bangun berdua. Hei, Kan bahaya jadinya. Duluan yang itu lagi bangunnya. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Oke, siap. wis, mau tanya Ustaz, silakan. Apa itu? Ya, apa hukumnya membangunkan orang sahur dengan musik DJ Ustaz? Musik DJ. Musik Iya. DJ. Waduh. Mana itu? Lagu DJ, Ustaz. Biasanya kan berbuka tuh dianjurkan dengan yang manis. Berbukalah dengan yang manis ya lo. Asik. Betul. Nah, kalau berbuka dengan rokok tuh hukumnya gimana, Tat? Berbuka dengan rokok. Oh, memang kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Seperti sambil melihat muka saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, kembali lagi di RKK Ruang Kreasi Komunikasi edisi spesial Ramadan. Oke, perkenalkan aku Ridho Akbar, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2024 yang akan menemani kalian nih sebagai teman bincang-bincang santai kita hari ini. Nah, dalam edisi Ramadan ini kita sudah bersama narasumber spesial. Ini narasumber kita adalah Bapak Ustadz Muhammad Wahyuni. Oke, mungkin Ustadz boleh perkenalkan diri dulu. Nama ulun Muhammad Wahyuni. Dari Banjarmasin semua kita. Mungkin itu aja perkenalannya, gak usah panjang lebar. Ustadz tadi ini puasa Ustadz? Alhamdulillah, masih puasa. Alhamdulillah. Ustadz sahur apa tadi? Sahur apa tadi Ustadz? Sahur kayak biasa. Masih. Oke, mungkin kita pembahasan nih. Nah, seperti yang kita tahu nih, Ramadan itu kan selalu punya vibes yang kayaknya khas banget nih. Kayak masjid yang akhir-akhir ini jadi semakin ramai, kemudian banyak takjil yang ada di pinggir-pinggir jalan, kemudian kayaknya banyak momen-momen unik yang cuma terjadi nih di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin kalau netizen bilang ini tuh fenomena yang biasa disebut dengan Ramadan Core. Nah, Ustadz, saya ini punya keresahan pribadi nih. Karena kita lihat kan karena masjid jadi ramai, karena tarawih. Terus menurut Ustadz pribadi, apa sih hukumnya anak-anak yang nakal di masjid ketika tarawih, contohnya yang kayak teriak gitu waktu sholat berjamaah. Nah, ini ada videonya Ustadz. Mungkin Ustadz boleh lihat? Nah, Oke. gimana tuh tanggapannya Ustadz? Bahkan beberapa di video lain itu ada anak-anak yang bahkan sampai merobohkan sutra. Nah, apakah sebaiknya anak-anak ini cuman harusnya diam di rumah saja gitu? Oke. Untuk seperti itu, kalau anak-anak sejatinya harus dididik dari kecil. Gak apa-apa mungkin bercanda ini itu dan lain sebagainya. Cuman lebih bagaimana cara menjaganya aja. Seharusnya orang tua lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab tentang anaknya. Jangan sampai anaknya disuruh, nak pergi ke masjid, orang tuanya nyantai di rumah ngopi. Itu kan kurang pas. Kurang pas, akhirnya anaknya abah aja kadang ke masjid. Jadi ujung-ujungnya apa? Freestyle pas sujud. Wah, kan nggak lucu jadinya. Masa orang lagi sholat freestyle? Aduh. Wah. Nah, jadi kalau menurut secara pandangan Islam, memang dari kecil anak-anak harus dididik untuk melakukan sholat, diperkenalkan tentang kewajiban sholat. Tinggal bagaimana mengkoordinirnya supaya kondusif di dalam masjid. Jadi bukan dirumahkan. Nah, lebih baik. Kenapa? Untuk menuju generasi yang lebih bagus lagi. Kalau kata sekarang apa? Generasi emas. Katanya. Amin. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi tetap dimasjidkan saja anak-anak. Berarti mungkin harus lebih dalam pengawasan dari orang tuanya Ustadz, diawasi. Iya, benar, Diawasi. benar. Karena kalau boleh cerita dulu, anak-anak dulu kalau di masjid kan disuruh ke masjid nih.
bercanda, dipukul atau dijinjit sama orang di masjid, pulang ke rumah ngadu nangis. Kenapa nangis? Tadi di masjid, wah ditambahin sama orang tuanya. Tahu kalau sekarang udah tahu. Siapa yang mukul anak saya? Wah, nggak lucu jadinya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Pendidikan itu penting banget untuk Ya anak, Ustaz. penting. Nah, ya mungkin itu bisa jadi pelajarin buat kita yang bakalan jadi orang tua ke depannya. Nah, terus juga nih Ustadz, kayaknya kita nih kan juga Ustadz sebagai mahasiswa nih, kita kan pastinya banyak kesibukan, kita ada kegiatan di luar organisasi misalnya kayak bahkan ada tugas juga yang harus dikerjakan. Nah, bahkan kita tuh nggak memperhatikan ibadah. Nah, jadi apa sih hukumnya kita tuh berpuasa, tapi kita itu nggak sholat gitu Ustadz? Oke, puasa jalan nih, tapi sholatnya Nggak jalan. bolong-bolong. Boleh nggak sih katanya puasa tapi nggak sholat? Antara puasa dan sholat, ya dua-duanya kewajiban. Apakah ada berpengaruh ketika seseorang puasa tapi nggak sholat? Sah nggak puasanya? Ya selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, misal nggak minum, nggak mokel dan lain sebagainya, ya puasanya sah-sah saja. Lah terus nggak sholat gimana? Ya sholat kan kewajiban yang lain. Jadi kalau apakah ada hubungan antara orang yang puasa, nanti puasanya nggak sah kalau nggak sholat? Puasanya tetap sah selama tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Tapi ya kurangnya di sholat jadi. Karena dua-duanya kan kewajiban, harusnya dua-duanya jalan berbarengan. Seperti itu. Nah itu. Jadi dengerin. meskipun puasa, letih, lesu dan lain sebagainya, tetap sholatnya tetap semangat. Ingat puasa jalan, sholat juga harus jalan. Nah, berbicara dengan perkembangan teknologi ini, Ustaz. Kita kan tahu nih banyak lagu-lagu, banyak mungkin ya liriknya itu kurang pantas nih. Bahkan mungkin bisa dibilang menjerumus ke maksiat nih, Ustaz. Nah, apa sih hukumnya kita puasa tapi kita mendengarkan lagu-lagu yang liriknya itu menjerumus ke maksiat? Gimana tuh dari dengerin lagu ya? Ya. Dengerin lagu ini lumayan ini. Soalnya kan di sana antar ulama pun berselisih pendapat. Ada yang sebagian membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Cuman ya ketika puasa alangkah baiknya ya kita khususkan dengan yang baik-baiklah dulu. Nanti dulu dengar-dengar itu, apalagi dengerin lagu yang lebih ke membangkitkan syahwatnya. Nah itu kan bahaya tuh. Habis dengar lagu bahaya nih, apa ini? Kan nggak lucu jadinya. Jadi apalagi sampai ya melakukan sesuatu habis termotivasi gara-gara lagu tadi kan nggak bagus lah. Jadi sebaiknya karena momen puasa untuk menjaga diri, memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, janganlah dulu dengar itu. Berarti habis puasa boleh, Zat? Nggak boleh juga ya kan? Itu karena kalau di hadis itu kata Nabi SAW ada 5 yang menghilangkan pahala puasa. Nah salah satunya melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat. Nah berarti sama dengan mendengar sesuatu yang membangkitkan syahwat juga. Jadi itulah ya, jangan tiba-tiba nanti tidur sendiri bangun berdua. Kan bahaya jadinya. Duluan yang itu lagi bangunnya. Jadi gitu. Jadi lebih baiknya di skip dulu. Baiknya di nanti aja dulu Ustaz ya. Nanti atau sampai nggak jadi nantinya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih terbesit. Ini kayaknya aneh sih Ustaz. Apa tuh? Karena kita kan sebagai muslim nih. Iya. Sebagai muslim kita kenal dengan Al-Qur'an, kita kenal dengan kaligrafi. Tapi bagaimana nih Ustaz kalau ada seorang muslim yang bertato, tapi tatonya kaligrafi Ustaz. Tato, ya, gimana itu Ustaz? Kaligrafi ya. Tatoan ya, tapi kaligrafi. Nama ini gitu ya. Waduh, gimana ya? Secara hukum saja kalau tato yang asli kan itu kan memasukkan sesuatu ke dalam kulit dan itu
menyebabkan kan dilukai loh kalau tato itu dulu ditusuk pakai jarum sehingga keluar darahnya bercampur dengan tinta sehingga jadi permanen jadinya nggak hilang. Nah itu kan dikatakan oleh ulama sebagai hal yang najis. Nah kalau najis ya dibawa sholat kan nggak bisa. Nah itu meskipun kaligrafi tatonya ya meskipun kaligrafi lah mau apa lagi ya karena tato itu sendiri kan sudah yang pertama menyakiti diri dulu. Betul. Nah kan, Betul. kedua mahal, Betul. Ya, mending buat buka bersama, ya kan? Dari itu, jadi kalau dari hukumnya sendiri tato itu ya nggak usah lah, nggak usah, karena tadi itu menyebabkan hal-hal yang. Tapi Ustadz sudah ditato, gimana? Mau tobat nih, tobat bulan Ramadan, tobat. Betul. Gimana? Kalau bisa dihapus dan tidak menyakiti diri lagi, dihapus. Kalau enggak, ya sudahlah karena sudah terlewat, sudah dilakukan. Betul. Cuman kalau yang belum, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oke, Ingat. gitulah. Iya, baik, Ustaz. Oke. Nah, ini nih sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, Ustaz. Apa itu? Kita kan tahu nih, mungkin keadaan negara kita saat ini mungkin bisa dibilang tidak baik-baik saja, Ustaz. Tidak baik-baik Nah. saja. Aduh. Kalau dari yang kita lihat mungkin nih akan ada aksi dari mahasiswa, mungkin beberapa lapisan masyarakat juga akan ikut. Apa sih? Atau boleh nggak sih kita berdemo saat kita itu berpuasa, Ustaz? Demo pas puasa nih. Gimana menurut Ustaz? Ya. Pas puasa demo nih. Betul, Ustaz. Gimana ya? Pas puasa demo ya. Yang pasti nggak boleh dong. Nah, kenapa Ustaz nggak boleh, Ustaz? Nggak boleh. Kalau sambil minum es. Lah, Nggak boleh, nggak boleh. kenapa? Karena bukan gara-gara demonya, karena gara-gara membatalkan puasanya. Sebenarnya kalau hukum demo kan demo kan mengajukan aspirasi, mengajukan pendapat dan lain sebagainya. Cuman dengan cara itu, kalau sesuai dengan syariat, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya silakan diperbolehkan, tidak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah tadi ketika puasa dia malah melakukan yang boleh, tapi melanggar hal yang wajib. Kan tadi puasa hukumnya wajib, demi demo batal puasanya, mokel puasanya. Ya, jadi itu yang dilanggar. Jadi mungkin kalau dikatakan nggak boleh karena hal yang lain. Karena hal yang lain bolehnya. Tapi kalau tidak bolehnya karena hal yang lain. Tapi kalau demo karena mengajukan pendapat tadi itu kan memang diperbolehkan gitu. Nah, diperbolehkan. Jadi itu, kalau mau demo pun harus semangat. Harus semangat apa? Semangat jangan batal Puasa. Oke, gitu. Boleh aja deh. Nah, boleh berarti ya. Oke. Sama jangan anarkis juga. Jangan anarkis, nggak ada. Oke. Mungkin itu. Terima kasih banyak, Ustaz. Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz. Oke, siap. Wis, mau tanya Ustaz, silakan. Apa itu? Ya, apa hukumnya membangunkan orang sahur dengan musik DJ Ustadz? Musik DJ. Musik DJ. Waduh. Mana itu? Lagu DJ, Ustaz. Musik DJ. Itu bangun apa tambah nyenyak tidurnya tuh? Ngebangunin orang sahur kan niatnya bagus ya. Niatnya bagus. Supaya katanya orang supaya semuanya bangun tepat waktu dan sahur supaya bertenaga puasanya dan lain sebagainya. Tapi ketika membangunkan orang sahur pun jangan berlebihan. Maksud jangan berlebihan ini apa? Sekiranya jangan sampai melewati batas sampai mengganggu orang gitu nah. Sampai mengganggu orang. Ya kita ambil contoh misal kayak terlalu keras suaranya. Karena kita kan tidak tahu mungkin ada orang yang sakit, ada bayi dan lain sebagainya. Tapi untuk membangunkan sahur itu sendiri, wah itu luar biasa. Karena membantu orang. Cuman ya alatnya ini tadi. Apakah itu mengganggu orang secara berlebihan atau ada. Jadi kembali ke situnya. Kalau ibaratnya gara-gara musik DJ tadi mengganggu orang, berubah jadinya. Bisa jadi tidak diperbolehkan. Cuman kalau untuk membangunkan sahurnya, mantap. Nah, Wah, bagus itu, bagus. Tingkatkan lagi. Oke, oh silakan, siap. silakan.
Biasanya kan berbuka tuh dianjurkan dengan yang manis. Berbukalah dengan yang manis ya lo. Asik. Betul, betul. Nah, kalau berbuka dengan rokok tuh hukumnya gimana, Tat? Berbuka dengan rokok. Oh, rupanya sudah seharian menahan. Betul, Masam Ustaz. benar sudah rupanya. Oke. Memang kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Seperti sambil melihat muka saya mungkin. Oke. Makanya kata Nabi SAW kan, kalau mau berbuka, bukalah dengan yang manis-manis kayak rutop, kemudian kurma. Kalau nggak dapat, baru air. Nah ini, katanya sudah kada kuat lagi, sudah surya dulu. Wah, boleh sebut nggak nih? Jadi langsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak? Sebenarnya kalau berbuka diperbolehkan dengan apa saja yang membatalkan puasa. Cuman di sana kan ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Nah, kalau ada yang lebih bagus, ngapain ngambil yang biasa, apalagi yang buruk kan? Nah, jadi seperti itu. Dan itu pun berpengaruh juga untuk kesehatan badan. Habis kosong kan nih, nggak ada apa-apa di dalam perut, langsung masuk asap. Bingung lambungnya apa ini? Kebakaran dari mana? Hah? Kan jadi itu. Jadi itu. Lebih bagusnya janganlah. Makan dulu lah, santai dulu. Nah, habis makan kan udah kenyang, kalau mau nyebat ayolah nyebat. Jadi seperti itu. Ya. Makan dulu Ustaz berarti ya? Ya makan dulu dengan yang manis-manis, sholat dulu baru kalau mau yang kayak gitu. Oh. Tadi ada yang angkat tangan. Silakan audiens. Nah, Ulun mau bertanya Ustaz, Oke. tanggapan Ustaz, misal nih, Ah. sholat jalan, Oke. terus puasa jalan juga, teratur, tapi maksiat jalan juga. Aduh. Astagfirullah. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Masuk. Gimana tuh Ustaz? Jadi ibadah jalan, maksiat Jalan. juga. Waduh, gimana nih? Sebenarnya namanya kita manusia, wajar kan terjadi khilaf, terjadi kesalahan. Cuman yang nggak wajar kalau khilafnya lebih banyak daripada ibadahnya, ya kan? Gitu. Jadi apakah masih wajar ketika seseorang puasa jalan, sholatnya jalan, tapi maksiatnya masih aja juga? Nah, apakah ini berarti nggak usah ibadah lagi? Selesain maksiat dulu nih. Mudah foya-foya, mati masuk surga. Itu kan cuman harapan semata. Jadi apakah boleh katanya atau apakah sah-sah saja seperti itu? Ya seharusnya kata Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu kalau dijalankan, dilakukan dengan sebaik mungkin dengan baik, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang melakukan kemaksiatan. Cuman berarti nggak usah sholat saat berarti ya? Enggak, tetap. Malah karena kita maksiat tadi harus dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Karena di hadis yang lain kata Nabi SAW, wa'at bi sayyi'ata tamhuha, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita melakukan kesalahan, iringilah setelahnya dengan secepat mungkin melakukan kebaikan untuk menghapus hal tersebut. Berarti Ustaz, gimana nih jadinya pilihannya? Apakah ibadah atau maksiat dulu nih? Atau dua-duanya? Jadi kalau kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, meskipun kita berkali-kali jatuh di lubang maksiat, jangan pernah ragu untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Meskipun kita mengulanginya berpuluh-puluh kali di satu hari. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa tidak akan malas menerima taubat kita sampai kita sendiri yang malas lah mau taubatnya itu. Jadi jangan sampai gitu. Jadi meskipun ada maksiat, ibadah harus tetap gencar atau lebih dikuatkan lagi ibadahnya supaya jadi penghalang untuk melakukan maksiat. Saya ambil contoh satu nih, terakhir. Misal kayak nih ada yang pakai baju koko, pakai sarung, pakai peralatan muslim lengkap lah pokoknya. Betul. Masa di pinggir jalan masuk pentol siang Ramadan? Kan nggak mungkin. Itu salah satu hal yang menjadi penghalang seseorang untuk melakukan maksiat. Nah, baju aja bisa jadi penghalang untuk melakukan maksiat. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi itulah.
Pak Ustadz, Stop. Nah, udah ada stop nih. Ustadz puasa juga, capek. Aku capek juga. Nah, nah, dan yap, karena sudah cukup diskusi hari ini nih. Nah, sebelum penutup nih Ustadz, kasih kata-kata dulu dong. Oke, boleh lah. Oke, kata-kata hari ini. Malas boleh, jenuh wajar, lelah apalagi. Tapi menyerah atau mokel di siang Ramadan, jangan dong. Oke. Nah, diingat tuh teman-teman, ibadahnya dijaga, jangan maksiat aja. Nah, gitu deh RKK kali ini. Sampai jumpa di RKK berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.